truk tabrak 3 kios. Gerakan 1000 Al-Quran Nahdlatul Ulama Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Berita favorit Jam Berani Berimbang edisi 21 Juni 2012 akan hadir ke hadapan Anda. Bersama saya Boy Rusandi, inilah berita favorit selengkapnya. Ya baiklah saudara, kita awali berita pertama. Saudara, sebuah truk menabrak 3 buah kios di kawasan Simpang Gadut Kamis siang. Diduga truk berjalan sendiri saat ditinggal oleh sopirnya. Selain 3 kios yang rusak berat, seorang guru TK juga mengalami luka dan shock akibat terserempet truk naas tersebut. Truk tanpa muatan ini meluncur beberapa meter dari arah Indarung. Truk sebelumnya ditinggal oleh sopir yang bermaksud untuk menemui pemilik truk. Namun naas, saat ditinggal truk tersebut meluncur dan menghantam 3 buah kios yang ada di pinggir jalan kawasan Simpang Gadut. Akibatnya 3 buah kios mengalami rusak berat, sementara truk hanya mengalami rusak ringan di bagian depan. Diduga sopir truk lupa memasang rem tangan atau mengganjal ban truk agar tidak meluncur. Mobil ini parkir di dekat masjid, ya kan? Mungkin sopirnya ada keperluan dengan anak saya si Robi, makanya mobil ditinggal. Katanya dalam posisi transisinya giginya masuk. Kenyataan setelah mobil ditinggal, mobil jalan sendiri, ya kan? Jadi ini faktor adalah human error, kesalahan dari faktor manusia, bukan kesalahan dari kendaraan. Kecelakaan akibat truk tanpa sopir ini tidak hanya membuat 3 kios rusak, namun seorang guru TK yang sedang berada di lokasi juga mengalami luka ringan setelah terserempet truk. Korban juga terlihat shock dengan kejadian tersebut. Sementara pemilik truk berjanji akan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat hantaman truk naas tersebut. ID Leklas Favorit TV. Pantai Padang sebagai salah satu pantai yang menjadi kebanggaan Kota Padang dan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan banyaknya sampah berserakan di pantai, warga sekitar membuang sampah ke pantai karena tidak adanya fasilitas bak sampah yang disiapkan oleh Pemko Padang. Inilah kondisi Pantai Padang, salah satu tempat wisata di Kota Padang yang ramai dikunjungi wisatawan. Berdasarkan pantauan wartawan Favorit TV di lapangan, masih banyak ditemukan sampah dari pengunjung pantai yang berserakan. Hal itu membuat pantai menjadi kotor. Ini dikarenakan tidak adanya fasilitas bak sampah yang disiapkan oleh pemerintah Kota Padang. Menurut Mita, salah seorang warga di Pantai Padang, tidak adanya bak penampungan sampah yang disiapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang membuat warga dan pengunjung membuang sampah di sembarang tempat. Permintaan warga tuh kalau tempat sampah ini sudah membersihkan laut tuh harus diangkat sekali. Biasanya berapa hari baru diangkat? Kadang 2 hari, kadang 3 hari baru diangkatnya. Warga meminta pemerintah Kota Padang untuk menempatkan bak sampah di sekitar Pantai Padang agar sampah-sampah bekas makanan dari pengunjung dan warga tidak dibuang ke sembarang tempat. Doni Sofiadi, Favorit TV. Saudara, Nahdlatul Ulama Kota Padang menggelar acara gerakan 1000 Al-Quran dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Acara berlangsung tadi malam di Masjid Nurul Iman, Kota Padang. Tadi malam di Masjid Nurul Iman, Kota Padang, Nahdlatul Ulama Kota Padang menggelar acara gerakan 1000 Al-Quran dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Acara dihadiri oleh Sekda Kota Padang dan utusan dari masjid-masjid dan musola-musola Kota Padang. Menurut Yultel Ardi selaku Ketua Pelaksana, acara ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar bertadarus dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Semuanya sebanyak 2.110 Al-Quran dari
jamaah Nahdliyin terkumpul sebanyak 1056 dan dari Kemenak sebanyak 1054 ya. Pembagiannya kemana aja tuh Pak? Pembagiannya kalau untuk rencana kita sebagai panitia itu sebenarnya pembagian kita bagian ke masjid dan musola. Namun ternyata antusias daripada kaum muslimin lebih dari yang kita harapkan, ataupun harapan kita dari masjid yang musola ternyata dari dari sekolah, dari bahkan sampai dari LP itu pun ada yang minta. Dan Nahdlatul Ulama Kota Padang akan membagikan sebanyak 2.110 kitab suci Al-Quran. Acara ini diakhiri dengan pembagian kitab suci Al-Quran untuk masjid dan musola-musola sekota Padang. Doni Sofiadi, Favorit TV. Pasca naiknya uang muka pembelian motor di atas 25% membuat showroom motor bekas banyak diminati konsumen. Selain angsuran ringan, uang muka untuk motor bekas tidak terlalu besar dibandingkan motor baru. Pasca keluarnya kebijakan dari Bank Indonesia, dalam pembiayaan sepeda motor diwajibkan bagi leasing atau pembiayaan sepeda motor untuk menaikkan uang muka di atas 25%. Hal ini mengakibatkan motor bekas banyak diminati masyarakat. Salah satu showroom 3 motor, Rudi, salah seorang konsumen, mengaku membeli motor bekas karena selain uang muka tidak terlalu besar, angsurannya pun ringan, terjangkau oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. DP-nya rendah, yang kedua angsurannya ringan. Dan untuk kita sebagai masyarakat bawah ginilah bisa terjangkau Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu DP-nya berapa Pak? DP-nya saya ngambil 2 jutaan. Angsurannya berapa? 2,5. Tapi penjualan lebih banyak karena terjangkau oleh masyarakat dikarenakan DP-nya kecil dan angsuran lebih ringan. Umumnya motor yang banyak diambil konsumen apa aja tuh Pak? Itu relatif kepada tipe bebek dan yang paling digemari oleh kaula muda yaitu ke tipe matic, yaitu otomatik. Menurut pemilik showroom motor bekas Mahadi Fani, banyaknya diminati motor bekas dikarenakan harganya separuh dari harga motor baru sehingga terjangkau oleh masyarakat. Doni Sofiadi, Favorit TV. Ya, terima kasih Anda tetap bersama kami. Saudara, cuaca panas beberapa hari ini membuat para penjual kelapa muda digemari oleh para pembeli. Untuk itu penjual kelapa muda mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan hari-hari biasanya. Lihatlah penjual kelapa muda di tepi pantai Padang ini. Penjual yang satu ini sangat antusias menjual kelapa mudanya. Menurut penjual kelapa muda, Ujang mengatakan, untuk hari biasa tempatnya selalu sepi dan sering ramai pada Sabtu atau hari Minggu. Tetapi karena dalam 2 hari ini cuaca cukup panas, tempatnya jadi ramai dikunjungi oleh para pembeli kelapa muda. 1 biji kelapa muda dijual Ujang seharga Rp7.000. Untuk harga belinya hanya Rp5.000. Jadi pedagang hanya mengambil untung Rp2.000 per kelapa muda. Sore sekitar jam 2 Suasana panas pada siang hari membuat pedagang kelapa muda sangat digandrungi pembeli yang datang di setiap pesan makanan pasti membeli dan memesan kelapa muda. Menurut Ujang, dari hasil jual kelapa mudanya, ia bisa menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Delvineski, Favorit TV. Harga bawang bombay di pasar Lubuk Buaya mengalami kenaikan, naik Rp2.000 per kilogramnya. Kenaikan dipicu oleh naiknya tarif bea cukai terhadap bawang bombay karena bawang diimpor dari negara India. Harga bawang bombay di pasar Lubuk Buaya mengalami kenaikan Rp2.000 per kilogram. Harga bawang bombay sekarang dijual Rp10.000 per kilo. Sebelumnya dijual dengan harga Rp8.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini sudah berlangsung selama 2 minggu lalu.
Menurut Nila, salah seorang pedagang di Pasar Lubuk Buaya, kenaikan disebabkan oleh naiknya tarif bea cukai, sehingga pemasok menaikkan harga dasar bawang bombay. Bawang bombay kini kok naik mah. Berapa kenaikannya? Kenaikannya 2.000 per kilo. Harga sekarang berapa? 10.000 sekilo. Sebelumnya? 8.000. Sudah berapa? Standarnya. Oh, standar. Sudah berapa lama kenaikan harga bawang bombay ini? Kira-kira 2 minggu lah. Menurut pedagang, harga bawang bombay akan terus mengalami kenaikan dalam 2 bulan ke depan. Runi Sofiadi, Favorit TV. Ya baiklah saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di berita Favorit Tajam Berani Berimbang edisi 21 Juni 2012. Saya Boy Rusandi bersama kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.